Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Suyitno MPD. Perkenalkan, saya Numan Azahra, NIM 2421700086, Prodi PTO. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Model Pembelajaran Kolaboratif dalam Praktik Bengkel. Studi deskriptif terhadap pemenuhan kebutuhan kolaboratif skill guna menghadapi kesenjangan kompetensi lulusan pendidikan tinggi vokasi dan juga di dunia industri. Selanjutnya ada peran strategis pendidikan vokasi. Ada akselerator ekonomi nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat bergantung pada ketersediaan SDM terampil. Jadi, pendidikan vokasi bertugas melahirkan tenaga kerja produktif dengan bekal teknologi yang mutakhir. Ada juga adaptabilitas dan kompetensi. Lulusan dituntut memiliki daya penyesuaian diri yang fleksibel terhadap perubahan industri yang sangat serba cepat. Selanjutnya, tuntutan kerjasama di dalam dunia industri. Berdasarkan data prasurvei pada manufaktur otomotif, membuktikan bahwasanya pembuatan satu produk utuh mustahil dikerjakan secara independen oleh satu orang saja. Jadi, setiap lini kerja ini menuntut kolaborasi multispesialisasi yang terintegrasi erat guna menghindari kegagalan produksi atau cacat mutu pada suatu produk. Dan juga ada pembelajaran praktik di bengkel harus dirancang agar tidak sekedar melatih keterampilan pada individu dan juga motorik, tetapi juga kebiasaan berkolaborasi antar kelompok. Selanjutnya, karakteristik khas pendidikan vokasi, yaitu prinsip demand-driven, atau pembelajaran dan kurikulum tidak berjalan mandiri, melainkan disusun penuh berdasarkan fokus pada learning by doing atau hands-off experience, menitik beratkan aktivitas fisik, praktikum secara real, guna membutuhkan kematangan keterampilan setiap individu dan juga sikap kerja, serta nilai fungsional lulusan, dan juga penguasaan kompeten atau aspek penilaian yang ditekankan pada aspek pengetahuan, keterampilan motorik, dan juga sikap kerja dan nilai fungsional. Selanjutnya, jadi saya menggunakan metode literatur atau pendekatan studi literatur review. Jadi penelitian ini mengadaptasi pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur dan landasan analisis diperoleh secara kritis dengan membedah data sekunder yang berasal dari artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan relevan di ranah pendidikan vokasional. Dan juga saya menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian ini berfokus pada pengumpulan sintetis konsep serta penyusunan gambaran utuh secara deskriptif mengenai integrasi model kolaboratif tanpa melakukan pengujian empiris laboratorium mandiri secara langsung. Selanjutnya, pada pilar pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, kemampuan beradaptasi. Jadi, SDM Indonesia harus memiliki pengetahuan dasar yang mumpuni dan kelenturan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pasar global yang berkembang pasif saat ini.
Yang kedua, pendidikan berbasis iptek, yaitu kombinasi jenjang pendidikan yang tinggi serta penguasaan keterampilan spesifik yang berakhir kuat pada sains dan teknologi mutakhir. Selanjutnya, efektivitas dan pengelolaan kelas ataupun bengkel. Yang pertama, ada strategi pembelajaran variatif, yaitu penerapan gabungan model pembelajaran kooperatif. Studi kasus ini adalah konseptual, diskusi interaktif, serta menggunakan metode berbasis masalah atau BSL. Selanjutnya, tata kelola bengkel kondusif, pengaturan area kerja, keselamatan kerja, alur praktikum, dan ketersediaan bahan uji demi kelancaran proses pembelajaran berbasis praktik. Dan juga membutuhkan modal investasi sarana serta biaya operasional bengkel yang relatif lebih tinggi dibanding pendidikan umum. Selanjutnya, ada di definisi pendidikan, yaitu persiapan dunia kerja atau Calhoun Finch. Jadi program pendidikan yang dirancang secara terarah untuk secara langsung membekali dan mempersiapkan individu di lapangan pekerjaan atau menata peningkatan karir dan juga orientasi pendidikan yang ditekankan untuk melatih kecepatan fungsional, mandiri, dan juga memberikan bekal keterampilan esensial guna menopang mata pencaharian hidupnya. Selanjutnya, ada di urgensi keterampilan kolaboratif. Jadi, penerapan kolaboratif skill secara langsung, terencana, mampuni, menyatukan dua sisi kebutuhan kompetensi sekaligus, agar mahasiswa tidak hanya mengasah kemampuan teknis di perbengkelan atau hard skill. Selanjutnya, ada sintesis konsep kesiapan kerja lulusan. Yang pertama, ada hard skill atau penguasaan teknis operasional, perkakas pembokoran mesin. Yang kedua, ada soft skill atau disiplin waktu, etika profesi, dan juga tanggung jawab kerja. Yang ketiga, ada collaborative skill atau komunikasi interpersonal, kepemimpinan kelompok, adaptasi koordinatif antar divisi. Yang terakhir, kesimpulan saya dan rekomendasi strategis. Wajib merancang instrumen rubrik penilaian praktikum yang secara eksplisit porsinya menilai kontribusi kerja kelompok atau collaborative skill. Dan juga perlu dilakukan penelitian eksperimental terapan secara berkala di laboratorium bengkel otomotif atau produksi guna mengukur korelasi empiris model. Dan juga kurikulum praktek wajib merujuk secara adaptif pada dinamika iptek agar lulusan mampu bersaing di pasar global serta menaikkan martabat SDM nasional di kancah global. Sekian presentasi artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.